Pola dan operasinya. Ada 4 bagian yang akan dibahas di sini, yakni 1. Representasi polar, 2. Notasi Euler, 3. Perkalian dan pembagian, 4. Pangkat dan akar. Suatu bilangan kompleks dalam representasi Kartesian, Z sama dengan A plus BI. Jika dilihat dari gambar ini, di mana titik A itu ada di sumbu X, sedangkan titik B itu ada di sumbu Y. Jadi A itu mewakili X, B itu mewakili Y. Dapat dinyatakan juga dalam bentuk polar, R sudut theta. R disebut modulus dari Z, theta disebut argumen dari Z, sudut argumen dihitung dari sumbu real, di mana R sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat, dengan theta sama dengan tan pangkat minus 1 B per A, atau dapat dinyatakan juga arcus tangen dari B per A. Jika dilihat dari gambar ini, dilihat R itu menyatakan akar dari A kuadrat plus B kuadrat, kemudian theta itu merupakan sudut yang dibentuk antara sumbu X dan R, maka jika dinyatakan dalam representasi polar, Kartesian Z sama dengan A plus DI menjadi Z sama dengan R sudut theta. Z sama dengan 3 plus 4I. Ditentukan modulusnya, R sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat, sama dengan akar pangkat 2 dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, sama dengan 5. Lalu ditentukan argumen, theta sama dengan tan pangkat minus 1 B per A, sama dengan tan pangkat minus 1 dari 4 per 3, sama dengan 53,1. Z sama dengan 3 plus 4I, sama dengan 5 sudut 53,1 derajat. Jadi ketika dalam Kartesian dia Z sama dengan 3 plus 4I, ketika digambarkan dalam representasi polar akan menjadi Z sama dengan 5 sudut 53,1 derajat. Berhati-hatilah dalam menentukan kuadran dari argumen. Perhatikan positif atau negatif bagian real dan imajiner. Misalnya tadi Z1 sama dengan 3 plus 4I, di mana bagian real dan imajinernya sama-sama positif, berarti nanti titiknya itu berada di kuadran 1. Maka besar sudut theta itu sebesar 53,1 derajat. Nah, jadi ketika nanti ada sudut yang berada di antara 90 sampai 180 derajat, itu berada di kuadran 2. Sedangkan 180 derajat sampai 270 derajat itu ada di kuadran ketiga, dan 270 derajat sampai 360 derajat ada di kuadran keempat. Sudut positif berlawanan jarum jam, sedangkan sudut negatif searah jarum jam. Contohnya pada gambar, terlihat sudut 53,1 derajat digambarkan berlawanan jarum jam karena sudutnya positif. Sedangkan minus 40 derajat digambarkan searah jarum jam karena sudutnya negatif. Sudut negatif dapat diekivalenkan dengan sudut positif dengan menambahkan 360 derajat. Misalnya theta sama dengan minus 40 derajat. Ekuivalen dengan theta sama dengan minus 40 tambah 360 derajat sama dengan 320 derajat. Jadi, kalau kita gambarkan tadi minus 40 derajat itu searah jarum jam, atau bisa juga digambarkan menjadi 320 derajat. Kemudian, Z sama dengan 3 dikurang 4I, bentuk polarnya Z sama dengan 5 sudut minus 52,1 derajat, sama dengan 5 sudut 306,9 derajat. Transformasi dari polar ke Kartesian. Z1 sama dengan 3 plus 4I menghasilkan Z sama dengan 5 sudut 53,1 derajat. Sebaliknya, Z sama dengan 5 sudut 53,1 derajat. Bagaimana memperoleh kembali Z bentuk Kartesian? Maka A itu sama dengan R cos theta, B sama dengan R sin theta, Z sama dengan R cos theta tambah R sin theta I. Contohnya, bentuk polar Z sama dengan 5 sudut 30 derajat, bentuk Kartesiannya Z sama dengan 5 cos 30 derajat tambah 5 sin 30 derajat I, sama dengan 4,33 tambah 2,5I. Representasi Euler.
Notasi polar sebelumnya, Z sama dengan R sudut theta. Bentuk ini menyatakan bahwa bilangan kompleks memiliki modulus R dan argumen theta. Bentuk ini juga disebut notasi Fasor. Notasi matematik formal adalah bentuk Euler, di mana Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Dengan identitas Euler, E pangkat I theta sama dengan cos theta tambah sin theta. Dalam bentuk Kartesian, bilangan kompleks Z sama dengan A plus BI dapat direpresentasikan dalam bentuk polar R sudut theta, lalu dapat juga direpresentasikan dalam bentuk Euler R kali E pangkat I theta. Contohnya, Z sama dengan 3 plus 4I, maka dalam bentuk polar menjadi 5 sudut 53,1 derajat, lalu diubah ke dalam bentuk Euler menjadi 5 kali E pangkat I kali 53,1 derajat. Perkalian dan pembagian dalam bentuk Euler. Misalkan Z1 sama dengan R1 E pangkat I theta 1 dan Z2 sama dengan R2 E pangkat I theta 2. Perkalian Z1 dikali dengan Z2 akan menghasilkan R1 kali R2 kali E pangkat I kali dalam kurung theta 1 tambah theta 2. Perkalian dalam bentuk Euler modulus dikalikan sedangkan argumen dijumlahkan. Pembagian Z1 per Z2 itu sama dengan R1 per R2 kali E pangkat I dalam kurung theta 1 dikurang theta 2. Jadi pembagian bentuk Euler modulus dibagi sedangkan argumen dikurangkan. Contoh, misal Z1 sama dengan 5 kali E pangkat I 53,1 derajat dan Z2 sama dengan 2 E pangkat I 30 derajat, maka Z1 dikali Z2 modulusnya dikalikan 5 kali 2 E pangkat I dalam kurung 53,1 derajat tambah 30 derajat sama dengan 10 kali E pangkat I 83,1 derajat. 2. Z1 dibagi Z2 sama dengan 5 per 2 E pangkat I dalam kurung 53,1 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 5 per 2 E pangkat I kali 23,1 derajat. Jika dua bilangan kompleks masih dalam bentuk Kartesian, maka perlu diubah ke bentuk Euler terlebih dahulu, lalu dikalikan, kemudian dikembalikan ke bentuk Kartesian. Misal, Z1 sama dengan 3 plus 3I dan Z2 sama dengan 3 plus 4I. Akan dihitung Z1 kali Z2. Z1 sama dengan 3 plus 3I sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 3 kuadrat kali E pangkat I tangen inverse 3 per 5 sama dengan 3 akar 2 kali E pangkat I 45 derajat. Sehingga Z2 dapat juga kita ubah menjadi 5 kali E pangkat I 53,1. Lalu Z1 kali Z2 3 akar 2 kali 5 kali E pangkat I dalam kurung 45 derajat tambah 53,1 derajat sama dengan 15 akar 2 kali E pangkat I 98,1. Lalu bentuk Euler yang kita peroleh kita ubah ke dalam bentuk Kartesian sehingga 15 akar 2 cos 98,1 derajat tambah 15 akar 2 cos 98,1 derajat akan diperoleh hasilnya sama dengan minus 3 tambah 21I. Lalu Z1 per Z2 sama dengan 3 akar 2 per 5 kali E pangkat I dalam kurung 45 derajat dikurang 53,1 derajat sama dengan 3 akar 2 per 5 kali E pangkat I 8,1 derajat sama dengan 0,84 tambah I kali 0,12. Pangkat dan akar. Pangkat, misal Z sama dengan A plus BI sama dengan R kali E pangkat I theta.
Maka Z kuadrat sama dengan Z kali Z menghasilkan R kuadrat kali E pangkat I 2 theta. Z pangkat 3 sama dengan Z kali Z kali Z. Hasilnya adalah R pangkat 3 kali E pangkat I 3 theta. Lalu Z pangkat N sama dengan Z kali Z kali Z sampai dengan Z dikalikan sebanyak N, maka menjadi R pangkat N kali E pangkat I N theta. Selanjutnya akar. Akar dari Z sama dengan Z pangkat setengah, sama dengan R pangkat setengah kali E pangkat I theta per 2. Lalu akar pangkat 3 dari Z sama dengan Z pangkat sepertiga sama dengan R pangkat sepertiga kali E pangkat I theta per 3. Lalu akar pangkat N dari Z sama dengan Z pangkat seper N sama dengan R pangkat seper N kali E pangkat I theta per N. Pangkat dan akar. Misal, Z sama dengan 1 plus I, hitunglah Z kuadrat dan akar dari Z. Ubah dulu Z ke bentuk polar atau Euler. Modulus R sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Argumen, theta sama dengan tan pangkat minus 1 dari 1 per 1 sama dengan 45 derajat. Sehingga bentuk Euler Z sama dengan akar 2 kali E pangkat I 45 derajat. Maka kita dapat menghitung Z kuadrat sama dengan R pangkat 2 kali E pangkat I 2 theta sama dengan 2E pangkat I 90 derajat sama dengan 2I. Lalu kita akan menghitung akar dari Z sama dengan Z pangkat setengah. Maka akan menghasilkan 1,1 tambah 0,455I. Catatan yang harus kita lihat bahwa kuadrat dapat dihitung dengan mudah pada koordinat kartesian, namun akar harus dihitung dalam koordinat polar atau Euler. Dalil de Moivre. Dalil de Moivre adalah implikasi dari identitas Euler. 1. E pangkat I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. 2. E pangkat I n theta sama dengan cos n theta tambah I sin n theta. 3. E pangkat I theta dipangkatkan n sama dengan cos theta tambah I sin theta dipangkatkan n. Oleh karena 2 dan 3 sama, maka dapat kita peroleh yang keempat, cos theta tambah I sin theta pangkat n sama dengan cos n theta tambah I sin n theta. Beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil pada bagian ini, kita telah membahas tentang representasi polar. Lalu bentuk polar dapat dinyatakan baik sebagai fasor. Bentuk perkalian dan pembagian lebih mudah dikerjakan pada bentuk polar. Pangkat dan akar lebih mudah dikerjakan pada bentuk polar. Perhitungan perkalian, pembagian, pangkat, akar memerlukan banyak proses. Menghitung sinus, kosinus, arkus dari tangen, akar, dan sebagainya. Latihlah menggunakan alat bantu atau kalkulator. Alat bantu untuk perhitungan bilangan kompleks itu bisa menggunakan MATLAB atau Octave. Installah Octave di komputer Anda.